Perkenalkan, nama saya Gloria Kecia Mangkopa, NIM 21142010881, kelas A221 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium pengambilan darah vena. Laboratorium klinik umum adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik. Laboratorium klinik umum diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Laboratorium Klinik Umum Pratama merupakan laboratorium di puskesmas yang berperan melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana. Laboratorium klinik umum ada yang merupakan laboratorium di rumah sakit tipe C yang melaksanakan pelayanan pengambilan sampel darah vena. A. Pengertian: suatu tindakan pengambilan darah vena yang diambil dari vena dalam fossa jugiti, vena subvena, magna, atau vena superficial lain yang cukup besar untuk mendapatkan sampel darah yang baik dan representatif dengan menggunakan split. Prosedur pengambilan darah vena terdiri dari 2 cara, yaitu setelah darah masuk ke dalam jarum split, lalu turniket dilepaskan, dan ketika darah telah masuk ke dalam split atau darah yang dapatkan sudah mencapai jumlah yang diinginkan, maka turniket dilepaskan. Dilakukan dalam menentukan waktu pelepasan turniket dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan darah. Apabila turniket yang diikatkan tidak segera dilepaskan atau dikendorkan, maka akan menyebabkan hemokonsentrasi. D. Tujuan: 1. Untuk mendapatkan sampel darah vena yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Untuk petunjuk bagi setiap petugas yang melakukan pengambilan darah. Menjelaskan pada klien tentang tindakan yang akan dilakukan. Pelaksanaan: cuci tangan, persiapkan alat dan jaga privasi, atur posisi klien, pakai handscoon, tentukan daerah yang akan ditusuk, raba kembali vena, pasang pengalas, atur posisi lengan klien pada posisi tegak lurus, dan anjurkan klien untuk mengepalkan tangannya. Pasang turniket, pastikan kembali vena yang akan ditusuk, desinfeksi daerah yang akan dilakukan suntikan dengan alkohol, tunggu sampai kering. Tegangkan kulit di atas vena dengan jari-jari tangan non-dominan supaya vena tidak bergerak, dengan lubang jarum menghadap ke atas. Kulit ditusuk dengan sudut 45 derajat sampai 60 derajat sampai ujung. Jarum masuk ke lumen vena yang akan ditandai dengan berkurangnya tekanan dan masuknya darah ke ujung split. Holder ditarik perlahan-lahan sampai volume darah yang diinginkan. Turniket dilepas sambil meminta klien membuka kepalan tangan. Kapas diletakkan di atas tempat penusukan lalu segera ditarik jarum. Tekan kapas beberapa saat lalu plester selama kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum turniket dibuka. Masukkan darah yang ada di split ke dalam tabung EDTA, lalu dikocok perlahan-lahan. Beri etiket laboratorium dengan mencantumkan nama pasien, tanggal, jam, atur kembali posisi klien senyaman mungkin. Rapikan alat dan buang peralatan yang sudah diperlukan ke dalam mangkok. Lepaskan handscoon, cuci tangan, dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Kesimpulan: A. Rata-rata hasil pemeriksaan jumlah leukosit dengan sampel darah vena menggunakan pengenceran dalam tabung adalah 7.739. B. Rata-rata hasil pemeriksaan jumlah leukosit dengan sampel darah kapiler menggunakan pengenceran dalam tabung adalah 6.802. C. Terdapat perbedaan yang bermakna antara jumlah leukosit dengan sampel darah vena dan jumlah leukosit dengan sampel darah kapiler dengan pengenceran dalam tabung. Terima kasih, itulah penjelasan singkat saya mengenai materi tadi. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas
fakultas dengan program studi yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAN. Hasil tes student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.